Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang regulasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, khususnya pasca Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ini penting sekali bagi kita semua, para pendamping desa, para perangkat desa, pemangku kepentingan di desa, BPD, juga khususnya hari ini teman-teman calon pendamping lokal desa yang sedang mengikuti proses seleksi. Jadi ada regulasi-regulasi penting yang perlu kita pahami, kita baca berkali-kali sebagai bekal kita untuk menjadi pelaksana tugas baik pendamping desa, perangkat desa, BPD, dan lain-lain ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini merupakan undang-undang utama di mana desa menjadi sentral, menjadi bagian penting dalam pembangunan negara ini, dan ini pula yang menjadi turunan, yang menjadi induk turunan dari semua regulasi-regulasi yang ada di bawahnya, mulai PP, kemudian Permendagri, kemudian peraturan Menteri Desa. Di dalam undang-undang desa ini dibahas banyak pengertian, banyak definisi, banyak istilah, kemudian tujuan pengaturan desa, kemudian kedudukan desa setelah lahirnya undang-undang desa ini, kemudian penataan desa, kemudian pembentukan desa, kemudian kewenangan desa. Ini yang menjadi asas penting bagi desa untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang desa. Kewenangan itu ada 4. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa, asas dan prinsipnya. Kemudian kepala desa tugasnya, kemudian pemberhentian kepala desa juga dibahas di dalam undang-undang ini, yang masih akan dijabarkan dalam turunan regulasi di bawahnya, yaitu peraturan pemerintah serta peraturan menteri dalam negeri. Kemudian tentang BUMDesa, musyawarah desa, kemudian BPD, sampai pasal 124 ya. Ini tentang undang-undang desa. Yang pertama yang harus kita pelajari dan kita baca berkali-kali. Yang kedua yaitu PP nomor 22 tahun 2015, pelaksana undang-undang tentang desa ini ya. Nah, ini tentang dana desa, yaitu peraturan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan belanja negara. Di sini tentang dana desa. Nah, tampilnya lama. Nah, ini pagu dana desa. Ini yang mengatur tentang dana desa. Kemudian PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa juga. Kemudian PP nomor 43, tadi ini perubahannya ini ya. Yang pertama ini, kemudian perubahannya ini kebalik. Ini saya rubah dulu.
2A, ini 2B. Kemudian berikutnya PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksana undang-undang. Kemudian PP 47 tahun 2015 perubahan PP 243 perubahan ini tentang undang-undang desa. Kemudian PP 11 tahun 2019 pelaksana undang-undang 6 terkait dengan siltap kades dan perangkat. Ini payung hukum induk yang baru tahun 2019. Kemudian PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, ini masih sangat baru, dikeluarkan tahun 2021 yang mengatur tentang pendirian ulang badan hukum usaha milik desa atau dan juga BUMDesma, kedudukannya, rincian usahanya, kemudian kedudukannya, kemudian penyertaan modalnya, struktur pengurusnya, dan kepengawasannya juga diatur dalam PP nomor 11 tahun 2021 ini. Kemudian Permendagri nomor 2016 tahun 2016 nomor 1 tentang pengelolaan aset desa, tanah kas desa, kemudian yang lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Kemudian Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pilihan kepala desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 2015 tentang struktur organisasi tata kerja pemerintah desa. Di dalamnya ada fungsi kepala desa, kemudian kedudukan kepala desa, kedudukan sekretaris, para kaur dan kasih, PPKD juga PKPKD. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Ini penegasan turunan dari PP pelaksana Undang-Undang Desa di atas tentang kewenangan desa. Kemudian Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Ini tata cara pemilihan BPD, tugas fungsi BPD, kemudian lain-lain yang terkait dengan hak dan kewajiban BPD. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2017 tentang pilihan kepala desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 tahun 2017 tentang pengisian dan pemberhentian perangkat desa. Di sini ada tata caranya untuk melakukan pengisian juga pemerintahan perangkat desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan juga lembaga adat desa yang mengatur tentang LPMD, LKMD, RT, RW dan sebagainya. Di sini di Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di dalam peraturan ini membahas tentang konstruksi APB desa, belanja desa, keuangan desa, sumber pendapatan desa, penggunaan belanja APB desa, kemudian pembiayaan desa dan sebagainya, pelaksana kegiatan keuangan desa, pelaksana kegiatan selain perangkat desa, selain PPKD dan PKPKD juga diatur di sini tentang tata cara belanja, pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 119 tahun 2019 tentang BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya BPJS Kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan keuangan desa. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana tata cara melakukan pengawasan keuangan desa dan oleh siapa, APIP, oleh inspektorat, kemudian oleh masyarakat, oleh BPD dan lain sebagainya. Kemudian Peraturan Menteri Desa nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. Kemudian Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2015. Ini tidak ada tahunnya ya. Tentang musyawarah desa. Di sini dibahas tentang
musyawarah-musyawarah desa, tata cara musyawarah desa, kemudian poin-poin penting proses pelaksanaan musyawarah desa. Kemudian Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Ini berisi tentang apa itu pendampingan, siapa yang melakukan pendampingan, ruang lingkup pendampingan, dan bagaimana proses pendampingan itu dilakukan. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan pedesaan. Kemudian Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang pelatihan masyarakat. Pelatihan masyarakat itu dilakukan dengan cara apa, kemudian bagaimana, kemudian ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelatihan masyarakat dibahas di Peraturan Menteri Desa Nomor 9 ini. Kemudian Peraturan Menteri Desa Nomor 83 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan pedoman umum program inovasi desa. Kemudian berikutnya Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tentang musyawarah desa. Ini yang melakukan revisi ya, revisi Permen Desa Nomor 2. Tapi tidak apa-apa, tetap akan penting bagi kita sebagai referensi penguatan wawasan bagaimana perbedaan antara Permen Desa Nomor 2 dan Permen Desa Nomor 16. Kemudian yang berikutnya Permen Desa Nomor 20 Permen Desa tahun 2020 nomor 19 tentang perubahan atas Permen Desa nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Kemudian berikutnya Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya yang terakhir ini yang sangat baru, Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendirian pendaftaran Badan Hukum BUMDes atau BUMDesma. Ini mengatur tentang penyempurnaan ya, regulasi sebelumnya, yaitu tadi pada ini lanjutan PP ini, kemudian penyempurnaan tentang tadi mana ya, saya lupa, tentang BUMDes. Nah, ini berbicara tentang tata cara pendaftaran pendirian Badan Hukum BUMDes. Di dalamnya tercantum tentang pengelolaan BUMDes, siapa yang menjadi pengurus, siapa yang jadi pengawas, hak-hak pengawas, hak-hak pengurus, bagaimana membangun kelembagaan BUMDes, ada direktur, ada badan unit usaha di dalamnya, kemudian rincian usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Badan Hukum BUMDes maupun BUMDes bersama. Oke kawan-kawan, untuk tayangan kali ini sifatnya hanya memberitahu kepada kawan-kawan Bapak Ibu semua tentang regulasi yang penting untuk kita pelajari sebagai bahan kita menjadi pegiat desa, pemerhati desa, pendamping desa, perangkat desa, BPD, kemudian sebagai pihak yang ingin serta mengikuti proses seleksi pendamping lokal desa maupun pendamping desa dapat mempelajari regulasi ini semua supaya kita semakin bagus wawasannya, semakin kuat wawasannya, dan semakin bijak dalam rangka berpartisipasi melakukan peran serta terhadap pengelolaan pemerintahan desa, pengelolaan anggaran desa, pengelolaan kegiatan desa, dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan desa. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe supaya nanti kalau saya upload file terbaru atau tayangan terbaru otomatis dapat pemberitahuan. Jika tayangan ini bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Nanti saya akan berusaha mengupload semua file-file ini pada tayangan berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua.